kita kalian tadi kata Abah juga, kalau Al-Quran adalah hanya dibaca dengan mata, ro'a, maka hasilnya hanya kau lihat dunia. Maka jangan aneh hari ini. Sampai adalah ulama di kelas PBNU sekalipun yang diperebutkan adalah bukan Allah, bukan bagaimana menjaga ilmu Allah. Tadi semua, karena yang diperebutkan justru mereka adalah ulama. Umaroh ini adalah sama tujuannya. Ulama merusak, umaroh juga merusak. Tadi semua, maka mereka sibuk ngurusin dunia, ngurusin tambang, ngurusin ini, ngurusin itu. Tapi akidah manusia, akhlak manusia, adab manusia tidak bisa mereka berikan contoh ya sama sekali. Hei orang PBNU, seluruh Indonesia sadarlah, pilihlah ketua rois yang benar, yang tauhid. Kalau tidak tauhid maka dibertai sedikit pun mereka berantem semua ya. Itulah saya suka maki-maki minta lo akhir dari dulu karena bodoh dan sama saja dengan apa namanya si Gus Yahya ini, maaf ya, dari dulu seringnya hanya kepada Israel aja semua. Kalau Israel nggak apa-apa, tapi kalau ke Zionis hati-hati ya, beda. Zionis dan Yahudi beda, ingat itu. Nasrani dan misionaris beda. Akhirnya juga sama, pengikut-pengikut kampret di Indonesia, pengikut-pengikut si Al-Baghdadi jadilah teroris. Islam sekarang jadi teroris. Kristen jadi misionaris. Zionis adalah tadi ya. Zionis itu bahaya, misionaris juga bahaya, teroris juga bahaya. Itulah penyebab kerusakan dunia ini. Dan Indonesia sekarang sudah dipancong tiga-tiganya. Zionis iya, lewat kelompok-kelompok yang aku lihat itu semua. Teroris iya, lewat mereka juga. Komunis ya lewat mereka juga. Tadi komplit. Itulah sejarah akan mengulang. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada, dari Pantai Anyer ya. Abah pagi hari ini sedang kita sama-sama untuk tadkiroh, kita sama-sama adalah untuk tafakur. Karena adalah inilah yang harus selalu kita jaga. Sampai baginda Nabi bersabda, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Adalah dalam tafakur, dalam mengenal Allah, mengenal diri. Ya, jadi yang paling besar itu adalah Allah dari awal menyuruh kita tafakur. Adalah. Maka pada pagi hari ini sahabat, Abah akan mencoba ya, tanpa untuk suul adab dan lain sebagainya, adalah karena dari sekian pertanyaan yang disampaikan, lebih dari 36 yang Abah terima ya sahabat, pada dasarnya adalah mari kita bahas secara apa namanya secara juj dan secara cool ya. Jadi seolah sahabat di akhir zaman ini adalah boleh diartikan kalau menurut Abah adalah ulama akhir zaman ini adalah gagal di dalam memahami ilmu Allah. Penyebab kegagalannya adalah karena metodologi dalam tahapan berilmu yang tidak diikuti. Maka pada saat mereka sudah belajar agama, maka dia akan mengajak orang itu lebih fokus pada berwudu, ya, mencuci tangan, berkumur, ya, memahami ilmu-ilmu tentang dohir, tapi tidak dimengerti. Kenapa adalah pengertian ibadah itu adalah menjadi sempit, ibadah menjadikan hanya sibuk, makanya sekarang adalah berlebihan memaknai sholat, ya, berlebihan memaknai haji dan lain-lain, tapi tidak mengerti sholat, tidak mengerti haji, ya sebenarnya hari ini. Karena tahapan berilmunya yang tidak, padahal ulama 500 Hijriah Imam Ghazali sudah menjelaskan tentang ulama ud-dunya dan ulama al-akhirah, ulama ulama palsu, ya, dan hari ini adalah mereka adalah yang senang dituhankan, menjadikan arbaban, jadi adalah Tuhan yang dituhankan adalah oleh pengikutnya semua, bukan menjadi ulama Allah, menjadi ulama akhirat, tapi adalah menjadikan ulama dunia yang selalu menjaga nama dan lain sebagainya. Jadi maaf ya sahabat, jadi saya bahkan akan jawab seluruh pertanyaan, sebab persoalannya disinilah persoalannya.
kerusakan dunia ini hari ini disebabkan adalah ulamanya tidak mampu membaca ayat-ayat Allah dengan benar. Karena dia lebih senang membahas tentang kesalahan membaca ya tadi semua. Bagaimana mempelajari bahasa Arab yang lebih utama pada mereka. Sehingga begitu mengaplikasikannya dalam kehidupan adalah gagallah sudah ya. Padahal disinilah yang maka kita lihat sahabat ulama-ulama yang awal dari semua ya. Karena mereka benar dalam tahapannya. Mereka mengerti biologi, mengerti fisika, mengerti antariksa, mengerti adalah kimia. Muncullah ahli kedokteran Ibnu Sina, Al-Kindi, Ibnu Rus dan lain sebagainya. Mereka ya Al-Ghazali termasuk juga Ibnu Arabi dan lain sebagainya. Ulama-ulama yang betul-betul mengerti siapa dirinya, dia mengerti siapa Allah, siapa Rasulullah. Tapi hari ini yang dipelajari oleh mereka hanya tentang bagaimana cara menyembah, tapi tidak mengerti siapa yang disembah. Bagaimana bersolawat pada Muhammad, tapi nggak ngerti siapa Muhammad. Ini persoalan, sahabat. Maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya sudah menulis tentang pada saat ulamanya rusak, ya maka umarohnya akan rusak. Umarohnya rusak, maka akhirnya rakyatnya adalah rusak, sahabat. Maka selalu diperlambangkan antara ulama dan umaroh adalah seperti jari kita ini. Ulama adalah jempol, al-umi. Maka mereka seharusnya adalah amma ya umut, tempat menuju. Tapi umaroh adalah ini, telunjuk. Adalah yang selalu memberikan perintah. Ulama membuat dalil, umaroh adalah yang yang memerintah. Yang akan dia ikan agnia dibantu diselamatkan oleh dia. Akhirnya malah, makanya sekarang adalah agnia, ulama, umaroh, adalah menjadikan kesatuan untuk menghancurkan bumi ini. Agnia, dia tidak mengerti itu tanggung jawabnya. Maka disitulah kisah Allah tentang pada saat hari ini Abah menyaksikan. Pada saat kamu berilmu hari ini jadi Barsiso. Pada saat kamu ahli ibadah sekarang jadi Balaam bin Bahura. Pada saat hari ini adalah manusia itu adalah menjadi kaya, jadilah Korun dan Salabah. Pada saat hari ini kau mendapatkan jabatan, jadilah Fir'aun. Ini Balaam bin Bahura baru, Barsiso baru, kemudian Salabah dan Korun baru, dan Fir'aun baru. Inilah yang menjadikan sumber kerusakan. Akhirnya sekarang manusia miskin, khususnya Islam. Islam miskin, Islam tidak bahagia, Islam bodoh, Islam hilang keyakinan. Kan dari kecil kau suruh belajar wudhu, tapi nggak ngerti untuk apa wudhu, apa makna hakikat wudhu. Sejak kecil kau disuruh belajar melakukan gerakan sholat, melakukan wujud sholat, tapi tidak mengerti sholat. Sejak kecil diajarkan bersolawat, tapi tidak kenal pada Muhammad. Apa itu sholat, apa itu sholawat. Ya, inilah persoalannya. Akhirnya apa? Tadi kehancuran sekarang masyarakat dari semua elemen disebabkan karena kehancuran adalah umaroh, telunjuknya ini. Padahal inilah fuqara wal masakin, ulama kal ummi. Maka perlambang kebagusan selalu diperlambangkan dengan jempol. Di negara manapun kamu pergi pasti untuk mengatakan say good, good adalah ini karena ini adalah ulama. Al ulama kal ummi, maka itulah dia besar. Jempol tangan itu besar. Tapi di samping ulama itu ada umaroh, telunjuk. Karena ulama tidak bisa melakukan. Maka ulama tidak bisa karena ada tugas juga dari Tuhan adalah telunjuk. Telunjuk itulah umaroh. Kemudian jari tengah yang besar tinggi ini adalah seharusnya adalah menjadikan bendahara bagi ulama dan umaroh untuk mensejahterakan fuqara wal masakin. Inilah kegagalan membaca. Jadi disinilah hari ini sahabat, maka Abah membahas adalah lebih umum ya. Hari ini saya tidak membahas satu persatu pertanyaan, tetapi Abah membahas penyebab semuanya. Karena ulamanya udah rusak. Ulamanya tidak mengenal. Pada saat manusianya juga sholat, akhirnya sholatnya fawailul lil musallin. Celaka. Tadi ya, celaka. Nah itulah maka kenapa buktinya bahwa ulama kita tidak mengerti adalah hari ini adalah membiarkan masyarakat adalah bahkan untuk melahirkan secara sesar pun tak ada satupun ulama yang bicara. Padahal adalah akhirnya dalam banyak faktor. Karena mereka tidak tahu. Yang mereka tahu adalah mengerti ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mani, ilmu bayan. Tapi bahkan ilmu mantek sekalipun mereka tidak bergunakan.
logika manteknya tidak berjalan. Tadi semua. Sehingga pada saat mereka belajar mantek hilang Allah. Pada saat mereka belajar Johar Maknun hilang Allah. Pada saat mereka belajar ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu man, hilang Allah. Pada saat mereka baca alfiyah hilang Allah. Pada saat mereka baca tajwid hilang Allah. Karena dia tidak mengerti antara Quran pada diri dan di luar diri. Inilah akhirnya menjadi salah kaprah semuanya. Akhirnya sholatnya wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Sholatnya hanya siulan dan tepuk tangan. Baik manusianya, umatnya maupun ulamanya yang tidak mengerti apa itu makna sholat, apa makna sholawat. Nah, Abah menyusun sahabat dari apa yang Abah bandingkan dengan apa dalam pandangan Ghazali, Imam Ghazali, pandangan Ibnu Rus, pandangan Ibnu Arabi. Sebetulnya kalau dari tiga ini saja sudah terhimpun di Abah sekarang semuanya. Itulah karena kegagalan itu disebabkan karena salah, tidak fokus. Sebetulnya apa sih tujuan kita dari awal diciptakan? Sebelum kita menyembahnya, seharusnya kita bagaimana mengenalnya dan lain sebagainya. Mari kita lihat sesungguhnya kalau kalian tadi kata Abah juga, kalau Al-Quran adalah hanya dibaca dengan mata, ro'a, maka hasilnya hanya kau lihat dunia. Maka jangan aneh hari ini. Sampai adalah ulama di kelas PBNU sekalipun yang diperebutkan adalah bukan Allah, bukan bagaimana menjaga ilmu Allah tadi semua. Karena yang diperebutkan justru mereka adalah ulama, umaroh ini adalah sama tujuannya. Ulama merusak, umaroh juga merusak tadi semua. Maka mereka sibuk ngurusin dunia, ngurusin tambang, ngurusin ini, ngurusin itu. Tapi akidah manusia, akhlak manusia, adab manusia tidak bisa mereka berikan contoh ya sama sekali. Maka inilah kata Abah disebab kenapa bah dunia ini akan diriset ya ulamanya ulama seperti itu. Apa yang bisa dilakukan? Akhirnya umarohnya rusak, akibatnya rakyatnya rusak. Tidak mengerti jaga sungai, jaga pohon, jaga gunung, jaga binatang, jaga tanaman. Karena memang dipimpin oleh tadi semua ya manusia-manusia yang tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Tidak mengerti hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Yang disibukkan adalah, malah disuruhnya manusia adalah banyak-banyakan baca Quran. Tapi tidak mentadaburinya Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran. Disuruhnya perlombaan baca tajwid yang bagus, kiroat. Tapi di penghujungnya disuruhnya adalah belajar perlombaan bagaimana bagus membaca tajwid supaya dapat duit. Ujungnya terus laha. Inilah yang terjadi hari ini sahabatku. Ya, maka siap-siap kata Abah juga ini dunia ini tidak akan baik-baik saja. Karena kalau sudah begitu apa yang akan dipertahankan Tuhan? Dan Tuhan sudah lebih dari 8 ayat dalam Al-Quran mengingatkan satu kaum aku akan ganti dengan manusia yang lebih baik. Ya, kalau seandainya umarohnya rusak, karena ulamanya yang rusak, terus apa mau dipertahankan? Kan hari ini sekali lagi kata Abah, kemaksiatan udah sampai di perkalangan ulama itu. Lihat yang berebut tambang PBNU, Rois dan Tanfidiyah. Lihat juga Menteri Agama. Berapa? Udah 4 Menteri Agama yang hampir sekarang masuk UI. Pesantren itu hampir 1.700 kasus di Indonesia. Meniduri santrinya, santriatnya. Santri perempuan jadi lesbi sama jadi laki. Inilah. Terus akan seperti apa kalaupun dibiarkan bumi ini? Sekarang umat kaum Sodom, umat Nabi Lut, Nabi ini semua udah muncul. Hari ini adalah maka tidak ada alasan kalau menurut tadi semua. Mari kita lihat penyebabnya sahabat. Inilah ini akibat. Ya, jadi kerusakannya telah dibuat oleh manusia. Kalau dalam bahasa Quran itu adalah Allah mengingatkan kepada kita bismillahirrahmanirrahim wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatullaha qaribun minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Allah sudah membuat aturan rule of the game yang disebut sunatullah. Tilka sunatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Apa tugas ulama, apa tugas umaro, apa tugas aginiyah. Dan mereka adalah 2 orang yang diciptakan oleh Tuhan Fuqara wal Masakin menjadi bagian dari kesempurnaan itu. Maka 5 jari ini pada saat kita masuk pada nasi, ratalah seharusnya. Harusnya samarinda. Maupun ulamanya, umaronya, agnianya, pukor, samarinda. Harus sama rendah. Karena ujung-ujungnya kamu akan kembali ke balik papan. Adalah ke balik papan. Dan semua ya.
Nah inilah yang harus dipahami. Kalau tidak, kata Abah juga, maka kehidupan manusia sekarang ini tidak pergi ke bontang. Akhirnya jadi bontang banting tadi. Akhirnya manusia ini hanyalah merupakan dihancurkan, kata Ebit, roda zaman menggilas mereka, terseret tertatih-tatih. Sungguh hidup terus diburu, bekejar dengan waktu. Tak ada yang menolong selain yang di sini. Hadis semua. Ya. Inilah yang harus kita kembalikan kembali. Allah sudah mengatakan, la tufsidu, jangan kau berbuat kerusakan. Kerusakan dalam segala hal hari ini. Ya. Ini disebabkan karena pertamanya adalah, dan Allah ingatkan adalah, doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi, ada aidin nasi liyudikohum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Darat, Allah bicara darat dan laut, sebetulnya bicara tubuhmu. Darat jasadmu, laut adalah ruhmu. Kalau Allah bicara bumi, maka jasadmu lah bumi juga. Sama sahabat, karena ini alam sogir. Dan di luar kamu ada alam kabir, sama sebangun. Bahkan yang penting itu bukan yang besar itu, kamulah yang besar. Sebetulnya. Maka pada saat Allah ngomongin kiamat, sebetulnya tidak sedang ngomongin kiamat hancur gede itu. Tapi yang Allah selalu bicara kiamat, tubuhmu. Kehancuran, kematian. Sesungguhnya kalau banyak ayat dalam Al-Quran itu kan salah menafsirkan saja tadi semua. Ya, maka lihat manusia sudah jutaan tahun, bumi tetap ada, manusia yang terus diganti oleh Tuhan. Buminya tetap ada, tapi manusia yang diganti. Ibaratkan kapalnya tetap ada, nahoda-nahodanya yang diganti. Karena hanya membuat kerusakan dan kerusakan. Ini bumi Allah. Bahkan inilah ya yang harus dipahami. Jadi penyebab kerusakannya kalau kita berdasarkan Al-Quran, sahabat, maka kenapa di dalam ayat ini Allah berfirman kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Qulin duru ma dafis samawati wal ar wa ma tughnil ayatu wan nudhur. Nadhoro. Melihat dulu alam ini, Allah mengatakan, Qulin duru ma dafis samawati wal ar. Katakanlah, hai Muhammad, perhatikanlah apa saja yang di langit dan di bumi. Itu dulu. Sebetulnya. Harusnya ulama-ulama itu cerdas memahaminya. Maka hari ini ulama dituntut jago ilmu fisika. Apa itu boson, apa itu fermion, apa itu foton. Supaya kamu nanti sinkron dengan ayat-ayat Quran. Ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Bagaimana kau menafsirkan Quran? Hari ini, tanpa memahami ayat kauniyah. Tadi semua. Mengertilah. Karena inilah, dan Allah pun disuruh adalah yang harusnya kita lihat alam dulu. Karena alam, makanya kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Baru kata Allah, wa fi sanurihim ayatina fil afaq. Aku telah nyatakan ayat tanda-tanda. Maka dalam ayat ini pun sama. Adalah, kulin duru madza fis samawati wa ma tughnil ayatu. Ya, wan nudzur, dan peringatan. An qaumil la yu'minun. Adalah yang tidak beriman. Yang tidak beriman itu yang tidak menyaksikan Allah. Bukan Hindu, bukan Buddha. Ya, yang tidak mampu menyaksikan Allah. Kalau tidak iman berarti kafir. Siapa kafir itu? Bukan Hindu, bukan Buddha. Mereka yang tertutup menyaksikan Allah dan Rasulnya pada ayat-ayat Allah ini semua. Itu penyebabnya. Maka dari awal inilah seolah-olah kata Allah, Qulin duru ma datis samawati wal ar. Kita membaca alam di luar diri dan alam di dalam diri. Mengikro, nanti kita akan bahas susunannya. Penyebab kegagalan hari ini karena susunan itu tidak difahami, ditinggalkan, diabaikan, bahkan tidak dipedulikan. Kamu nggak ngerti bagaimana EMC kuadrat, apa itu Kepler, bagaimana Archimedes, bagaimana Pythagoras, bagaimana hukum cahaya, bagaimana hukum energi. Inilah penyebab-penyebabnya karena kamu tidak mengaji keluar. Padahal Allah menyuruhkan di sini adalah mengkaji keluar, adalah baru kamu nanti isi dengan. Nah, ilmunya itu dari situ. Lahir ilmu. Tadi semua ilmu yang dari Allah. Setelah engkau mengikro alam ini. Bagaimana kau mengerti sayanya sekarang? Kalau orang sudah belajar fisika, tidak akan berpikir surga di sana yang ada fisik. Karena kalian sudah berseberangan dengan hukum Allah. Bagaimanapun alam sana, nggak ada alam fisik. Maka Quran sudah mengatakan kegagalan mengkajilah. Padahal kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wal ard. Pada hari di mana bumi diganti bumi. Di tempat yang sama Allah dengan kata ghair, bukan akhor, bukan tempat lain.
Karena nggak ngerti hukum fisika, kau mengatakan bahwa kesenangan surga itu di sono. Tapi kayak kamu nggak ngerti di sono itu di sini lagi. Inilah karena kegagalan tidak mengerti hukum fisika, hukum kimia, hukum cahaya, hukum kekekalan energi. Karena hanya kamu baca nahu, baca sorop, baca ini, terus berkarang, mengarang, berceramah, cari duit dengan ceramah, hanya mengajarkan pada manusia. Bagaimana cara sholat, cara wudhu, cara apa. Tapi Tuhannya tidak ngerti. Akibatnya, kerusakan yang dibuatnya. Ibadahnya sia-sia. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Dunianya rusak. Keyakinannya hilang. Kebahagiaannya hilang. Salah itikad tentang surga, neraka, barja, sirat. Karena kamu tidak mengkaji alam. Coba kamu pelajari. Berapa lama, berapa miliar tahun alam ini. Tuh. Ya. Bagaimana Tuhan mereposisi alam ini terus. Manusianya hilang. Mesopotamia, Babilonia, kaum Sabah, Bani Ad, Bani Samud. Manusianya tidak akan dunia ini. Tadi semua. Adapun kehancuran bukan kiamat. Itu kebangkitan. Direposisi. Tadi semua. Sama saja tubuh kita begitu sudah tua, gigi sudah ompong, mata sudah labur, telinga kamu SIM cardnya dicabut, ganti HP baru sebetulnya. Kalau ngerti ilmunya. Karena ini karena agamanya dengan hayal. Padahal ulama dulu sudah ngerti. Ibnu Sina, Ibnu Rus, Ibnu Arabi. Sampai dia berkata, alamu mir'atu al-haq. Alam ini cerminan Allah al-haq. Ibnu Rus sampai debat awal dengan Imam Ghazali. Tadi semua. Dengan tahaput al-falasifah. Imam Ghazali artinya tidak menerima. Tapi sekarang kebenaran Ibnu Rus menunjukkan. Kata Ibnu Rus, dunia ini tidak ada. Karena ini adalah pencerminan Allah itu sendiri. Perwujudan dia. Wong dari awal dia ingin eksis kok. Dari hal atalal insanu hinu minad dahri lam syakun saya madkuro. Dia ingin eksis. Tadi semua. Dia ingin dohir. Dia ingin wujud. Maka yang tadi adalah sekarang adalah dari tahsul qadim menjadi tanzizi qadim. Yang tadinya dari rancangan Allah sekarang jadi kenyataan. Tuh. Nah inilah karena manusia tidak mengerti bagaimana. Nah, di sini ayat ini jelas. Ayat ini Allah menyuruh kita apa? Membaca diri dan di luar diri. Kulin duru mada bisamal. Wala tugni. Malah tugnil ayat wan nudzur. Makanya melihat dengan ro'a, nadhoro, basyiroh, absor. Baru itu akan kamu benar nanti ilmunya. Setelah itu berpikir, kata Allah dalam Al-Quran. Disuruh berpikir. Sampai Nabi membuat 3. Jadi, ulama sekarang sudah keluar dari umat Rasulullah sebenarnya. Mereka nggak ngerti konsep Rasulullah. Padahal Rasulullah dan Al-Quran itu sejalan semuanya. Nabi tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakur sesaat bagaimana cara menyembah. Hanya dikasih lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tuh. Tapi tafakur yang berkaitan dengan ilmu bagaimana cara beribadah. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatin. Lebih baik. Berpikirnya dulu bukan melakukannya. Sekarang kamu adalah melakukannya tapi nggak tahu bagaimana caranya. Ini tentang metodologi. Metodologi Allah, menyembah Allah. Jadi Rasul lebih memberikan nilai metodologi daripada kamu melakukannya. Karena hari ini kamu sudah buktikan banyak kamu lakukan tapi gagal. Kenapa? Karena kamu nggak ngerti metodologinya. Itulah Rasulullah pun dia dalam memberikan batasan pada kita. Pahami metodologi Allah. Pahami hukum Allah. Tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Bukan kamu adalah rame-ramean baca Yasin, baca duha pagi. Karena siang kamu akan nanam cabai. Tapi ilmu nanam cabainya. Kamu nggak ngerti ilmu. Apa itu tanah aluvial, regosol, rektosol. Apa itu topsoil dan lain sebagainya. Kenapa harus pakai NPK? Pelajarannya bukan pada tanah itu, tapi pada dirimu. Kenapa ada Islam, iman, ihsan? Karena kamu 3 bagian. Kamu shin. Itu loh. Kalau orang itu mengerti, ini malah sibuk pagi-pagi mana? Mau duha dulu. Ngapain? Menanam cabai. Hasil tanam cabaimu gagal. Kau hanya ingin berusaha dengan baca Yasin untuk merkosa Tuhan. Karena kau nggak ngerti Allah. Kau ingin dengan one day one jud ingin perkosa Tuhan ini dapat surga. Neraka. Kenyataannya. Karena kamu nggak ngerti. Jadi tolong, mari kita. Terutama ulama-ulama sekarang, ayo belajar. Belajar. Tidak cukup 1 pan. Karena kamu tuh kayaknya kalau sekarang ini ulama itu. Aduh, asal udah bisa ngaji. Baca kitab gundul, ulama. Ya Karim. Inilah ketololan. Ya. Allah sudah menyuruh kita adalah mengikra. Maka dalam Quran, afala ta'qilun.
Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Bahkan pada ilmu makrifat kayak sekarang yang Abah selalu kaji itu, satu saatnya Abah ini yang bicara karena berkatakan Allah dan Rasulnya. Baginda Nabi bersabda, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Bertafakur bagaimana tentang mekanisme mengenali Tuhan sebelum menyembahnya adalah mengenali Tuhan sebelum menyembahnya lebih utama. Tuh, lebih utama sampai Nabi memberikan lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Bayangkan, kamu terjebak pada ibadah jelek itu, tapi karena padahal kamu nggak kenal Tuhan. Sahabat, helaan nafasmu pun sudah dikir. Terus kenapa kamu tidak tertarik di situ? Kembali pada Allah. Agama itu di sisi Allah, bukan di sisi ibadahmu, bukan di sisi sholatmu. Tapi sholat dan ibadah itu akan lahir sendiri. Dia yang akan mengarahkan. Bukan kamu mengarang-arang. Sekarang ini, ya inilah ya, maka dikatakan. Pertama berpikir dulu. Suruh membaca. Ya. Barulah nanti tahapannya ma'rifat. Setelah mengikro, kamu akan kenal. Siapa Allah, siapa Rasulullah. Barulah masuk pada ilmu. Ilmunya juga akan tepat. Karena ilmunya bukan hanya tahu alimai, tapi sudah alimai ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lum. Sudah maklum. Barulah kamu akan tobat. Karena ngerti. Kenapa begitu? Dengan ilmu itu kau bertobat, istighfar. Tadi. Karena sekarang saya miliar kali mengatakan astagfirullah. Nggak ada gunanya. Bukan itu yang diminta Allah. Kembali dulu kepada mekanisme Allah. Tadi semua. Barulah setelah kamu kenal dengan tobat, dikir. Karena kamu kenal. Apa yang kamu dikirkan? Siapa yang dikir? Siapa yang sholat? Karena kamu itu nggak ngerti mana fi'il Allah, mana asma Allah, mana sifat Allah, mana zat Allah. Tadi semua. Dan hakikat ketuhanan ini di alam ini adalah hanyalah cahaya Allah. Nur af'al Allah. Nur asma Allah. Nur sifat Allah. Nur zat Allah. Hanya nur. Tuhan yang Tuhan tidak punya nama. Tuhan yang Tuhan tidak punya af'al. Tuhan yang Tuhan tidak punya sifat. Kamu ada salah sangka kepada Allah. Salah sangka kepada Rabb. Dan siapa Tuhan yang sebenarnya Tuhan yang laisa kamislihi. Di sebalik yang kosong itu. Tuh. Dia tidak bernama. Kalau Tuhan punya nama, berarti bukan Tuhan. Kalau Tuhan punya asma, punya af'al, itu bukan Tuhan. Ya. Nah inilah yang tidak dipahami oleh banyak orang. Ya. Setelah itu barulah kau ibadah. Nah ibadah kamu itu itulah tujuannya. Ibadah itu mengabdi di penghujungnya. Abadah ya'budu ibadatan itu adalah mengabdi. Jadi karyawan Allah. Hari ini kalaupun kamu ibadah diartikan menyembah, diartikan begini, banyakkan umroh. Ujungnya pulus. Hajimu hanya untuk pulus. Dan Nabi sudah berkata, umroh dan haji di akhir zaman itu arihlah jalan-jalan. Litijarah hanyalah dagang. Kemudian lisum'ah hanya bangga-banggaan. Nah inilah yang terjadi. Ibadah yang sudah keluar dari mekanisme Allah itu sendiri. Maka tidak berpengaruh sholat, puasa, zikirmu itu. Selama mekanismenya tidak kamu pelajari. Ya. Jadi mari kita awali dengan berpikir. Itulah kenapa orang yang sudah di level itu, tidurnya saja ibadah. Tidurnya saja zikir. Naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang yang berilmu tadi. Maka kenapa nanti ada iklam, fa'lam. Tuh, ya, fa'lam, iklam, fa'lam selalu. Artinya kamu harus melakukan apapun dengan ilmu. Sampai Nabi bersabda, al ilmu imamul amal. Ilmulah imamnya amal. Imam Syafi'i menyusulnya ada fakullu man bi ghairi ilmin ya'mal amaluhu mardudatul. Nah sekarang ini manusia ini menuduh mazhab Syafi'i jauh dari Syafi'i. Tahlilnya udah menyimpang dari Syafi'i, ibadahnya udah menyimpang dari Syafi'i. Cuma merasa ngaku-ngaku saja ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli firqah wal gagabah. Karena tidak mengerti konsep dari awal. Malah sekarang ini adalah bukannya kamu ada memberikan peringatan tadkirah, malah kamu sendiri yang ikut terjebak. Begitu masuk ke parlemen, bukannya ingin merusak sistem, kamu ikut terbawa rusak. Begitu kamu duduk di ormas, bukannya ingin merusak, memperbaiki ormas itu, malah kok ikut merusak ormas itu. Jadi PBN, jadi Suriah, jadi akhirnya ngaco, disuruh pegang laut, jadi bajak laut hari ini. Ya.
Tadi disuruh ngurusin masjid, jadi korupsi di masjid. Disuruh ngurusin umroh, korupsi di umroh. Suruh ngurusin haji, korupsi haji. Urusin ngurusin Al-Quran, korupsi Quran. Ini akibat mekanisme yang tidak mengerti siapa Tuhan. Tadi semua, ya. Apalagi kalau mau membersihkan sungai, menjaga pohon. Wong Al-Quran aja kamu korupsi kok. Maaf ya sahabat. Kalau hari ini kita tidak bisa begitu, ya siap-siap kata apa. Ya karena kita mau gak mau. Dan bagaimana Allah sudah 8 ayat dalam Al-Quran. Aku ganti dengan kaum yang lebih baik. Dan hari ini kata Abah, dari sejak 27 Juli kemarin, gerbangnya sudah dibuka. Ya, kamu tonton saja sampai nanti tahun 2045 itu. Ya, berbagai musibah, penyakit, perang dan lain sebagainya. Itu bukan apa-apa, sebab itu mau wasilah untuk penggantian casing, karena casingnya tidak berguna di sini. Ya, tidak berguna. Jadi ngaku ulama, bukan ulama, ulamna. Senangnya kiai, kiai itu bedung. Tadi kebo kiai itu senang dipanggil-panggil kiai, senang dipanggil-panggil ulama, ulamna, ula buat manusia sekarang ini. Ya, betul-betul udah tadi semua. Silahkan kamu tidak suka dengan Abbas itu, kalau perlu kan tuntut saya, gantung saya, bakar saya. Saya sedikit pun tidak takut pada kalian. Tadi semua ya. Maaf ya semuanya ini karena inilah Imam Ghazali udah mengatakan ulama dunya, ulama akhirah. Betul hari ini. Ya, semuanya rusak tadi semua, ya. Nah, kalau berdasarkan Al-Qur'an, apa yang tahapannya orang berilmu, apalagi jadi ulama? Pertama adalah kamu harus banyak tafakur, berpikir. Allah menyuruh berpikir. Maka kenapa surat awal adalah Allah menyuruh kepada ikro, mengikro diri dan di luar diri, ngaji diri dan di luar diri. Hasilnya akan kenal pada Allah dan pada diri dan di luar diri. Itulah kenapa di awal ikro. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Ikro wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pegang dulu. Yang berikan ilmu bukan kamu. Allah yang ada pada diri. Pada ruh Allah yang tiupkan pada kamu. Ini sudah menyimpang konsepnya. Maka ada ilmu laduni batin itu di situ, ya. Tapi itu tidak akan aktif kecuali diaktifkan. Itulah kata Nabi, an-nasu niyamun, manusia itu tidur, wa idza matu intabahu. Tapi ketika dia mati barulah disadar, ya. Kalahat semuanya. Ketika dia mati barulah dia bangun. Hari ini manusia tidur, mati. Hari ini manusia adalah tidur, bahkan ulamanya tidur, ulamanya mati. Jadi ulama su tadi semua hanya jadi arbaban penghalang kepada Allah, kepada manusia. Jangan belajar ma'rifat, jangan belajar hakikat. Aduh, inilah tadi semua, ya. Pada Tuhannya dari awal adalah pertama adalah dengan berpikir, dengan mengikro. Maka banyak ayat dalam Al-Quran terus mengikro diri dan di luar diri. Tadi ikro bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bagaimana dari nutfah, alaqah, mudghah. Bagaimana ruhmu ditiupkan, nafakhtu fihi min ruhi. Faida syawwa itu bagaimana kamu disempurnakan tegakmu, tegak. Kalau kamu tidak tegak, kamu tidak bisa. Wa aqimis salat. Aqoma yuqimu iqamata. Akhirnya sekarang salat fi'lun amrinnya diartikan kum. Tadi semua. Bukan aqoma, tapi kum. Qoma yakumu qiyaman. Berdiri salat tapi tidak salat. Inilah yang terjadi hari ini. Karena kamu adalah ulama-ulama yang tidak ma'rifat. Tidak kenal pada diri dan tidak kenal pada Allah. Muncullah jadi barsiso baru. Tadi semua. Kemudian Allah ingatkan lagi, suruh baca lagi diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau Allah sudah mengatakan anfusikum, jiwamu. Apalah siapa jiwamu itu? Bukan badanmu. Jiwa. Yang harus diurus jiwa. Karena jiwanya nggak berubah, badannya tidak akan berubah. Karena jiwa ini ada, badan ini wayang, jiwa itulah yang menggerakkan si jiwa, si badan. Kalau jiwanya rusak, ya itulah. Ya. Maka itulah yang harus dipahami. Jadi ayat wa fi anfusikum afala tubsirun. Sanurihim ayatina fil afaq, telah kuperlihatkan ayat di ufuk. Wa fi anfusihim dan hatta yatabayyana Allah al-haq, nyatalah Allah itu pada dirimu. Tuh, apanya?
afalnya, asmanya, sifatnya, zatnya. Karena engkau adalah mazhar. Engkau adalah, barulah nanti kau akan mengerti. Oh, saya ini ternyata wujud yang diwujudkan. Tuh, mengerti. Oh, ternyata saya hidup yang dihidupkan untuk tujuan Allah. Saya dimewujudkan untuk tujuan Allah. Saya disolatkan untuk tujuan Allah. Gak ada tujuan kamu. Kalau kamu sudah ngerti. Tadi semua. Tapi sekarang Tuhannya sudah dibunuh, sudah dihina. Bahkan tidak ada nilainya lagi Tuhannya itu. Dengan sholat duha kampret itu. Tadi semua. Manusia sekarang jadi Tuhan dan Tuhan jadi hamba. Pada dari awal Tuhan itu sudah bertanya pada Nur Muhammad. Siapa engkau, siapa aku? Hai Muhammad, siapa engkau, siapa aku? Itu saat awal syahadat sejati itu. Pada saat Allah ingin dikenali, dia ingin tajalli. Menjadi nur. Tadi semua. Yang bernama Muhammad itu. Siapa engkau Muhammad? Pada saat Muhammad mengatakan, aku Tuhan. Baik kata Tuhan. Kalau engkau Tuhan, berarti aku hamba. Kalau engkau adalah Tuhan dan aku hamba, hilangkan aku. Kalau engkau bisa. Ternyata Muhammad tidak bisa. Sama seperti kamu bercermin. Pada saat kamu bercermin, kamu nanya yang dicermin. Hei, yang dicermin, siapa kamu, siapa aku? Bayanganmu di cermin itu mengatakan, aku Tuhan. Oh, kalau begitu yang benar itu aku atau kamu? Yang bayangan itu aku apa kamu? Kata yang di bayangan, kamu bayangan, aku yang sejati. Maka Tuhan berkata, kalau kau yang bayangan, sejati, coba hilangkan aku. Ternyata Muhammad tidak bisa menghilangkan Allah. Karena dia bayangan daripada Allah. Itu kan seperti itu dari awal konsepnya. Nah, hari ini konsep itu manusia tidak mengenalinya. Ya, padahal begitu jelas ayat dalam Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu bukan nur, tapi dia mengatakan menghidup Allahu nur. Akulah nurus samawati wal ar. Adapun Allah nurus samawati wal ar adalah khobarnya. Adalah Muhammad. Tadi semua. Sebagai hamba. Maka tugas kita pun kalau tidak keluar dari konsep itu, maka kita tidak bisa pulang pada Allah. Karena kau sekarang jadi Tuhan. Tuhan yang menjajah-jajah Tuhan. Sholatmu penuh dengan congkak. Ibadahmu dengan congkak. Kamu merasa berilmu, merasa hidup, merasa wujud, merasa apa. Inilah penyebab dari awal. Karena kamu tidak tafakur, tidak mengikro diri. Dan tadi semua katanya, ikro dari dalam dan di luar. Ngaji diri, di luar diri, hasilnya kenal pada Allah. Pada diri dan di luar diri. Dan itulah maka Allah ingatkan ikro bismi wafian sanurihim ayatina fil afaq. Terus di ujungnya kata Tuhan, ikro kitabaka kafa binafsika. Bacalah Quran yang ada pada dirimu. Tuh, kalau kamu sudah ngerti, kamu akan ngerti. Ini sebelum menyembahnya nanti, ini baru proses, sahabat. Kalau kamu, inilah kegagalan ulama hari ini kan tidak begini prosesnya. Belajar ilmu nahu, belajar ilmu sorob, ilmu bayan, kagak jadi ulama, petantang-petenteng, pakai sorban, buka apa. Sudah mulai punya warung, jualan dakwah. Tadi semua. Tapi kau tidak kenal dengan Allah. Inilah yang merusak. Akhirnya sekarang saya saksikan, karena saya pernah jadi pengurus tanpi di ANU, dan lain sebagainya. Hanyalah proposal kepada Pemda isinya. Sedih saya pernah menyaksikan waktu itu bupatinya Pak Marwan. Pada saat lebaran itu kiai-kiai Sukabumi ini cukup kecil, tapi itu gambaran kiai NU hari ini. Sarungnya BHS, gagah tapi ngantri amplop dari bupati. Ya Kari, kau di mana taruh ilmu itu? Kau berani mengaku diri kiai? Ya memang benar kiai alias kebo. Ya, hanya kebo yang ngantri ditarik sama tukang angon. Walaupun bodoh tukang angon. Ini hari ini. Suka nggak suka peduli setan bagi apa? Ini semua ya. Merasa jadi buya, merasa pinter semua. Kosong kamu itu. Hanya dilihat oleh orang yang ngerti. Tiba-tiba kolabu sudah kelihatan kok. Ini semua ya. Maaf ya sahabat. Inilah yang harus kenyataan. Kulil haqqa walakana murah. Pahit. Tadi semua tapi kenyataan. Kalau enggak, Abah hanya memberikan waktu dan masa sudah dibuka gerbangnya. Tapi mudah-mudahan ibaratkan kapal yang sedang tenggelam. Masih banyak yang bisa diselamatkan. Itu saja tujuannya. Mudah-mudahan ada yang mau loncat dari kapal yang siap tenggelam itu. Mudah-mudahan. Karena Abah tidak bisa memberikan hidayah. Hanya jadikan wasilah. Tapi dialah yang di diri ini. Ya, yang selalu membisikkan setiap saat. Tadi semua. Mengajarkan setiap saat. Kepada apa yang dilihatnya. Mata dohirnya.
Karena matanya sudah jadi Jibril, telinganya sudah jadi Mikail, mulutnya Israfil, hidungnya Ijrail. Sudah tidak lagi pengakuan pada diri. Baru kamu bisa mengerti banyak hal. Itulah dikatakan wapi anfusikum apala tubsirun. Sanurihim ayatina fil afaq. Baru ikro kitabaka. Bacalah kitab sini. Sebelum kamu baca kitab sana tadi. Sebelum kamu baca Kailani, Yakulu, Imriti, Imsu. Kitab-kitab itu. Ya. Apa? Zabarokot, kitab apalah semua itu. Jamul Jawamah dan lain sebagainya. Ini dulu dibaca. Karena kitab-kitab itu sama sekali tidak berguna. Jangankan kitab-kitab yang tadi itu. Qurannya juga tidak berguna. Kalau kamu tidak mengerti tajwid ada pada di sini. Tadi semua. Maaf ya. Ya, maaf. Inilah karena kalau Abah bahas satu persatu tidak akan beres. Maka lebih baik kita sembuhkan saja dulu. Biang penyakitnya adalah yang ngaku dirinya kiai dan ulama. Yang akhirnya bekerja sama dengan Umaro. Sama gilanya. Harusnya begini. Ulama Umaro itu. Ya. Tadi semua. Ya. Akhirnya malah ulama dan Umaro memelihara agnia. Daripada konglomerat-konglomerat itu. Blangsaklah Pukoro wal Masakin. Harusnya ulama begini. Karena hanya ulama yang bisa menyentuh Umaro, agnia, Pukoro wal Masakin. Karena ulama itu begini. Ulama. Innama yakhshallah. Diawali dengan innama yakhshallah min ibadi. Yakhshallah. Yang takut dulu pada Allah. Bukan takut pada presiden, pada gubernur. Bukan takut pada miskin. Bukan takut pada dunia. Yakhshallah. Tadi semua. Ya. Baru nanti setelah penghujungnya kamu sudah kenal semua. Nggak ada lagi takut. Ala inna awliya Allah. La haufun alaihim wa lahum yazanun. Oh nggak takut berdakwah. Menyampaikan kebenaran. Tidak ada. Tadi semua. Ya. Nah itulah ikro kita baka kafa binafsika. Baca kita. Nah, ya. Itulah juga katakan kata Abah tadi. Allahu nur. Allah sudah membuat perumpamaan indah. Tapi kamu tidak akan mampu membacanya. Karena dari awal kamu tidak membaca diri di luar diri. Banyak kiai yang datang ke Abah. Memahamkan terima kasih. Memahamkan ayat. Allahu nurus samawati wal ar. Masalu nurihi kamiskat. Kamu harus ngerti apa itu makna Allah di situ. Apa itu nurus samawati wal ar. Apa itu disebut ajujajah di situ. Kaukabun. Apa itu kaukabun yang ada pada dadamu itu. Nggak ngerti ulama itu. Kalau kamu tidak kaji dari awal dulu tadi. Duriun. Kenapa permata? Permata apa di dadamu itu? Kata sajarotin. Sajaroh apa yang ada di dadamu itu? Mubarokatin. Berkah yang mana? Apa yang disebut berkah itu? Setiap huruf di ayat itu luar biasa. Surat Nur. Makanya kenapa surat Nur? Cahaya. Ujungnya. Nur. Narun ala nurin. Zaitunatilla syarqiyati wa. Kenapa zaitun? Bukan pisang. Kenapa watin? Buah tin. Wazaitun. Buah zaitun. Bukan semangka. Kesemak. Duren. Saya tanya ke kiai itu. Kenapa kiai bukan kesemak? Dia nggak bisa jawab. Dia coba-coba jawab. Ya lucu kalau nggak ngerti. Kenapa buah tin? Apa itu tin? Watin. Wazaitun. Waturisin. Di mana bukit turisin itu? Kalau kamu belum menemukan bukit turisin pada dirimu, bagaimana sampai wahadal baladil amin? Karena engkau tidak buatin aja dia nggak ngerti apa buatin itu. Wazaitun dan Allah ulang, Allahu nurus sama tadi. Kau kabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Zaitunatilla syarqiyati wala gorbiyah. Zaitun yang nggak tumbuh di timur dan di barat, yang tumbuh di dadamu itu. Sod, kaf ha ya ain sod, sid dada. Ada sodrun. Di dalam sodrunmu ada kolbun. Dalam kolbunmu ada fuadun. Dalam fuadmu ada sagofun. Dalam sagofmu ada lubun. Dalam lubmu ada syirun. Dalam syir ada aku. Ada la ilaha illallah. Kalau kau sudah sampai kepada la ilaha illallah. La ilaha illallah daholah hisni. Itulah bentengku. La ilaha illallah ana, kata Allah. Akulah la ilaha illallah. La ilaha illallah hisni bentengku. Man daholaha. Siapa yang masuknya? Faqad umina min azabi. Faqad umina min iqabi. Amanlah dari diriku. Man dahola nur fi qalbil mu'min. In pasahwad hasar. Kata Nabi. Man daholahu kana amina. Amanlah kamu sekarang. Dadamu sudah lepang. Ya inilah. Karena kamu tidak mengerti surat itu. Apa itu kau kabun di situ? Duriun apa? Sajarotin mubarakah apa? Zaitun. Kenapa disebut zaitun? Nurun. Bukan. Nurun ala nurin. Yahdillahu li nurihi mayyasha. Kamu akan ngerti di ayat itu. Kenapa kamu tidak bisa paham?
Karena kamu membaca tafsir Qila kama qala Fulan. Bukan dari awal tidak kamu ikuti. Sebagaimana dulu Ibnu Rus, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Arabi, semua. Ya. Tapi hari ini adalah hanya kiai-kiai bongsang, kiai-kiai amplop, kiai-kiai bisnis umroh, bisnis haji. Hanya ahli tijaroh, ahli sum'ah. Tadi semua. Petang-tang, peteng-teng aja. Badan gede dan lain sebagainya. Tapi umat semakin rusak. Umat semakin tidak bahagia. Bahkan yang miskin sudah ngumpulin duit. Karena kamu bayaran sudah 50 juta, 80 juta. Ya Karim, hei rakyat Islam, bangkitlah kalian. Semua ya. Dan itulah Allah nurus samawati wal. Kenapa mengatakan Allah? Kenapa di situ Allah mengatakan Allah, bukan Rob? Alhamdulillahi Rob. Kenapa di situ Rob? Itu kadang-kadang kiai sekarang nggak ngerti. Kenapa man aropa nafsahu faqad aropa Rob? Rob. Tuh. Tapi pada saat surat Toha mengatakan ana Allah. Tuh. Itu pun nggak bisa ngerti kamu mana Allah, mana Rob. Nah, inilah ya bagaimana kau jadi kiai. Benar-benar kiai, benar sih kiai. Memang kebo. Gitu kan. Kulit kia dinakai, bedug. Kulit kebo dinakai alias bedug. Maka imannya adalah hanya kepada bedug. Di mana bedug jalan berjamaah bagus bacaan tapi nggak sholat. Karena fi'lun amrinnya diartikan adalah kum. Masjidnya tidak belum terjadi pada dirimu. Karena mengartikan innama ya'muru menjadi innama yu'amiru. Pada innama ya'muru masjid Allah. Inilah masjid Allah. Qalbul mu'min baitullah. Inilah bukan batu Ka'bah. Berhala yang ada di negara orang itu. Dari semua. Ini dulu yang harus diurus. Pergi ke sana pun kau hanya berbuat syirik. Maka kenapa selalu labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika. Karena memang orang pergi ke sana itu berbuat syirik. Kalau tidak mengerti hukumnya. Tadi semua. Lempar jumroh nggak ngerti. Tawaf nggak ngerti. Apa tujuannya tawaf. Mencium hajar aswad nggak ngerti. Karena fokusnya mencium hajar aswad kepada bendanya. Hilang Allahnya. Nyogok. 200 real untuk menyium hajar aswad, katanya di rumah Allah. Ya Karim. Tadi semua. Itulah. Mari sahabatku, kalau tidak begitu, karena ini kapalnya sudah mau karam, sudah mau tenggelam. Maka siapa yang mau ngikut, silakan loncat. Tadi semua, ya. Kalau enggak, silakan ikut karam dengan bumi ini, ya. Maka itulah ayat Sanurihim tadi. Surat An-Nur ayat 35. Untuk apa? Supaya kamu kenal Allah dan Rasulnya. Karena Allahu mubtada. Allah. Dan Rasulnya, nurus sama itu Rasulnya Muhammad. Salah lagi mengartikan Muhammad. Dan Raja Rebut ingin jadi berebut duriat Nabi. Mana menamu Rasul itu? Rasul Allah itu tidak punya duriat. Adam punya duriat. Nuh punya duriat. Tapi yang disebut Rasul Allah yang sejati tidak punya duriat. Dia bernama Muhammad. Dia bukan laki-laki, bukan perempuan. Tapi dia ada pada semua manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, apa namanya? Pada dirinya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah dalam diri pada Rasulullah. Itulah Rasul yang harus lebih kamu kenali dulu. Ada pada dirimu. Ruhmu. Dia bernama Muhammad. Muhammad itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak beranakan. Karena dia dohirnya Allah di alam dunia ini. Maka ta'ala. La ilaha illallah Muhammad wujudul. Nah itu. Allahu mubtada nurus samawat. Itulah Muhammad. Yang segala. Laulaka lama akal. Bukan. Ya itu maksudnya bukan Muhammad di Madinah. Aduh. Inilah kegagalan Islam seribuan tahun. Muhammadlah sebelum Adam itu. Adam saja adalah. Adam itu adalah. Itulah kenapa pada saat Allah talaqqa Adam ditalkinkan. Itulah hakikat Allah nafatu fihi min ruhi. Yang ditiupkan itu Muhammad pada Adam. Rasulullah. Ya, maka Muhammadun aba ahdin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Berjalanlah wahai manusia dari Adam sampai Muhammad. Penghujungmu harus Muhammad. Siapa Muhammad itu? Dohirnya Allah. Supaya tubuhmu mimha mimdal. Rasamu Muhammad Harid. Tadi semua. Tapi bagi kamu yang muslim adalah menyembah. Bagaimana caranya? Ikutilah Muhammad yang di Madinah. Muhammad syariat.
Tapi ini Muhammad syariat juga nggak diikuti ilmunya. Ngaku-ngaku paling jualan nama Muhammad. Isra Mi'raj jualan nama Muhammad. Padahal menghina Muhammad. Ya Karim, tadi semua. Akhirnya manusia tidak kenal Allah dan Rasul. Itulah Allah ingatkan, man kana fi hadil a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma, wa dhallu sabila. Siapa yang tidak kenal Allah dan Rasulnya, dia buta, sengsara. Ya, sahabat. Itulah kenapa dari awal ikro. Tafakur, tadabbur. Kalau tidak begitu kau selamanya tidak bersyahadat. Tidak bersyahadat, ya tidak sholat. Akhirnya salah. Sholatnya salah. Sekarang ini yang dilakukan adalah melakukan sholat tapi tidak sholat. Yang dia lakukan mengucapkan syahadat tapi tidak pernah bersyahadat. Yang dilakukan hanya mengeluarkan itu pun sudah bagus. Itu pun sudah malas. Tetapi yang zakat yang sebenarnya ada menjakatkan hidupmu, tubuhmu, matamu, penglihatanmu. Untuk menjakatkan matamu untuk dia basornya. Menjakatkan telingamu untuk samanya. Menjakatkan mulutmu untuk dia kalamnya. Menjakatkan tangan dan kakimu untuk dia kudrat dan irodatnya. Itulah wudu. Arti wudu. Maka wudu mengembalikan kembali. Hakikatnya, syariatnya. Kamu hakikatnya dia. Tadi semua. Ya. Kalau tidak begitu, manusia tidak bersyahadat. Hari ini kerusakan karena manusia. Bahkan kiainya nggak kenal Allah dan Muhammad. Tadi semua. Tidak kenal siapa Rasulullah. Maka sekarang berantem. Al-Hasyani, Al-Husaini, Al-Hasyani. Itulah. Padahal Muhammad itu adalah bukan bapak dari seseorang. Hasan, Husain, Al-Hasyani, Al-Husaini itu adalah anaknya Ali bin Abi Thalib. Keturunan Ali bin Abi Thalib. Keturunan Abu Thalib. Keturunan, itu ya, bukan keturunan Ahmad. Bahkan bukan keturunan Ahmad. Tadi semuanya orang ini suka salah. Ingat, hakikat ruh itu. Kenapa nasab itu ada pada Bapa? Karena Bapa lah yang mengandung di alam misal. Oh Muhammad itu beda. Beda apa? Nggak ada dalam sisi Tuhan itu. Allah itu normal. Samarinda. Ya. Kenapa Allah tegur Muhammad? Kul innama ana basarul. Hai Muhammad, kamu tubuhmu itu basar. Sama dengan yang lain. Ila wahyu yuha. Akhirnya timbullah nanti. Oh Muhammad itu basarun lakal basari. Tapi tetap secara kodrat. Tetap. Itulah kenapa beliau berkata an-nasu li Adam wal adamin turab la fadla li arubin ila zamin wala fadla li aswad. Ini orang Islam hari ini kembali kepada jahiliyah. Selalu nasab, berbangga dengan nasab, ingin diakui nasab. Apa nasab itu? Bukan nasab yang dia cari, sebenarnya nasib dari semua, ya. Nasiblah yang kamu cari. Sebetulnya. Maka saya lawan orang PWI yang juga macam-macam. Melabrak nasab orang, tapi dia mengaku-ngaku nasab Rasulullah. Kamu juga sama kampretnya. Tadi. Karena kamu nggak ngerti siapa itu. Rasulullah itu tidak beranak. Ingat itu. Rasul Allah itu. Ya. Selama kau berrasul kepada yang beranak, berarti Rasulmu itu gagal itu. Maka itulah kenapa hari ini dianggap mati. Kenapa nggak bikin hawalan aja kamu sekalian? Kalau memang dianggap meninggal. Tadi semua. Nah itulah sahabat. Nah kemudian setelah kamu mengerti itu semua, membaca, makanya Allah mengatakan afala ta'qilun, karena kamu sudah membaca syahadat. Allah mubtada, nurus sama khobarnya. Allah dan Muhammad, manis dan gula. Allah dohir, Allah batin. Pada diri dan di luar diri. Yang bersaksi dan yang menyaksikan. Harusnya kita ikut dibawa menyaksikan, bukan mengucapkan. Dibawa menyaksikan. Kalau kamu sudah ngajinya benar dari tadi tahapan awalnya, membaca dulu semuanya, mengikro, meneliti, mengobservasi, muncullah ilmu Archimedes, muncullah ilmu orang yang membacanya. Boson menemukan, Fermion menemukan, kemudian mereka malah yang membaca. Kita hanya membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tajwidnya benerin. Benar itu juga. Bukan di situnya. Karena kata Abah, setiap nas ada mafhum nas, setiap mafhum nas ada makosid. Setiap dalil ada madlul, setiap madlul ada makosid. Apa sih? Bukan untuk dia, untuk kita. Nah itu. Maka disitulah kamu akan makrifat pada Allah. Setelah makrifat kepada Allah alias kenal dengan Allah dan Rasulnya, barulah muncul ilmu. Jadi ilmu itu buah dari makrifat. Makanya kenapa ilmu itu hanya tidak cukup dengan alimah. Tapi alimah tahu. Alimah ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun
wa dzaka ma'lumun. Kamu harus maklum. Karena siapa yang berilmu? Apa artinya ilmu? Al ilmu nurun. Siapa nur itu? Allahu nur. Berarti ilmu itu Allah. Lewat nur Muhammad. Ilmu itu. Maka itulah hadis qudsi. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Awal yang terjadi adalah nurku. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Awwalu ma khalaqallahu akal. Awwalu ma khalaqallahu kalam. Tuh. Barulah kamu ngerti. Setelah mengikrar diri dan di luar diri. Membaca alam. Tadi dalam firman tadi yang di atas tadi kata Allah. Ya. Kulin duru ma'ada fis samawati wal ar. Ma tubnil ayat wan nudzur adalah qaumil la yu'minun. Ya. Kalau bahasa syai'atuillah adalah apa namanya? Abahawis memenangkan Allah laka kepadamu. Antan duruk melihat semuanya pada diri luar diri. Ma yang berkaitan segala apa di luar diri. Fil mukawanat. Oh, ternyata sebenarnya mukawan itu adalah kawana, itu adalah ada fil mukawan, ternyata mukawan itu kawana. Ternyata semua makhluk ini adalah perwujudan dari Khalik. Tapi antara kawana dan mukawan itu satu. Kawana dan mukawana adalah wahid. Al-abid wal ma'bud wahid. Al-ismu wal musamma wahid. Tuh. Itulah pelajarannya pada kita. Barulah muncul ilmu. Maka ilmunya bukan hanya sebatas tahu. Ya. Itulah Nabi yang pertama muncul ilmu padamu, ilmu tauhid. Maka Nabi bersabda, utlubul ilma. Bukan utlubul ulum, tapi utlub, tolaba. Carilah ilmu yang satu itu. Karena Tuhan dari awal, Allahu nurus samawati wal ar. Tentang ilmu tauhid. Ya. Ya. Karena kalau tidak ilmu tauhid, sementara nanti kenyataan kehidupan di dunia ini dualitas. Kalau nggak ngerti tauhid, disitulah manusia akan neraka. Sekarang pun manusia mencintai surga, membenci neraka, itu dajjal tuh. Yang mencintai surga, membenci neraka itu dajjal. Selama kamu masih dualitas, itu dajjal, mata satu. Nggak ngerti lagi istilah dajjal, apa itu dukhon, apa itu dajjal, apa itu mahdi, apa itu Isa akan lahir, kamu nggak ngerti juga. Tadi akibat salah proses dari awal. Akhirnya natijahnya ngaco semua. Hipotesanya salah, akhirnya kesimpulannya salah. Samrohnya salah. Sehingga amal yang dilakukan tidak pernah ada samroh buah. Itulah kenapa dalam ulama selalu berbuat mabadi asyra tadi semua. Siapa mau itu mabadi asyra itu juga itu karena ulama itu udah ngerti. Karena itulah makanya selalu diawali oleh mereka iklam. Berilmulah, berpengetahuan sebelum kamu membahas ini. Walaupun dikir fa'lam, katakanlah. Karena ilmu harus ngerti dulu tauhidnya. Maka sekarang tidak sedikit. Tapi nggak ngerti Allahnya. Akhirnya ada gunanya juga tuh. Yang gedeg-gedeg torikot la ilaha illallah itu. Karena dari pada Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha tu fa'lam. Ketahuilah. Apa itu la? Apa yang dinafikan? Apa kalimat nafi? Mana kalimat munfi? Mana kalimat isbat? Mana kalimat musbit? Sama saja. Jadi akhirnya segalanya dikirnya ngaco, berilmunya ngaco, kaya ngaco, tadi semua, apalagi miskin, lebih ngaco lagi. Inilah jadi serba salah. Ya ini akhirnya kalau sudah ditungtung itu maka Tuhan akan menghancurkan bumi ini. Itu dari zaman ke zaman begitu konsepnya, begitu prosesnya sahabat. Ya, maka itulah Nabi bersabda utlubul ilma, faridotun pardu ala kulli muslimin wal muslimat, bukan mukminin mukminat. Karena tidak ada mukminin mukminat sebelum kamu berserah diri. Muslim aslama yang berserah diri. Kenapa kamu berserah diri? Karena kamu udah ngerti Allah dan Rasulnya. Ternyata diri batinku Allah, diri dohirku Muhammad. Tuh. La ilaha illallah kata Allah. Nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan. Itu dulu. Sebelum kamu ngungkad dan umroh abring-abringan. Tadi semua. Ya akhirnya belajar wudhu. Tangan begini. Tapi tidak pernah mengerti melepaskan kudrat iradat di tangan. Mencuci kaki dari mata sampai ke sana. Tapi tidak pernah digunakan. Kakinya dikembalikan. Wudhu. Kudrat iradat. Kalam dikembalikan. Mata dikembalikan. Tadi semua. Akhirnya. Wudhu ya wudhu. Nyuri ya nyuri. Tadi semua. Ya. Akalnya tidak berjalan. Sodnya di sini adalah. Tidak latih pun. Tidak sampai pada wal ya talatof di sini ya. Tidak akhirnya tidak menjadi yasin, shin. Shin adalah yasin qalbul Quran, Fatihah umul Quran.
Maka kenapa selalu ujung kalimatnya mim dan nun? Karena itulah saja nyeritain dia. Bismillahirrahmanirrahim, mim. Alhamdulillahirabbil alamin, nun. Ar-Rahmanirrahim, mim. Maliki yaumiddin, nun. Terus mim, nun, mim, nun. Ada 4 nun karena dia nur ilmu. Ilmunya Allah. Dan mim Muhammad pada wujudnya. Barulah nanti pada qalbul kan Yasin, nun. Wal Qur'anil Hakim, mim. Innaka laminal mursalin, nun. Terus mim, nun, mim, nun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau kamu kun bingung, boro-boro fayakun. Nun ujungnya, nur harus ujungnya, waladhdallin, nun ujungnya. Karena siapapun ujungnya harus kembali pada nur, bukan pada Muhammad. Tapi tidak bisa pada nun kecuali lewat mim Muhammad. Muhammadnya dianggap mati lagi. Ya, tadi punya anak lagi. Berebutlah duriat Nabi. Tadi semua. Allahu Akbar. Nggak sadar bagaimana kisah Qasim. Bagaimana Abdullah dan Ibrahim diwafatkan 2 tahun pada Muhammad itu. Karena jangan sampai seperti hari-hari ini. Ya Karim. Tadi semua ya. Itulah ya kenapa ilmu kata Nabi utlubul ilma. Bukan utlubul ulum. Ya. Mufrad dan itu. Setelah kamu sampai di tahapan itu, barulah kamu ngerti zikir, tobat, mengerti ibadah, mengabdi. Ternyata ibadah itu, oh itu bukan menyembah. Ternyata zikir itu bukan kamu ingat Allah. Tuh, baru kamu ngerti. Oh dia, Allah sedang mengingat dirinya. Kan tadi, karena al-abid wal ma'bud wahid. Karena kawana dengan mukawan wahid. Tuh. Antara yang mengingat, yang diingat wahid. Tuh. Al-ismu wal musama wahid. Nah itulah tahapan yang harus dipahami. Akhirnya baru kamu ngerti tobat. Apa tobat? Tabaya tubuh taubatan. Kenapa disuruh tobat? Dari tadi. Karena kamu milik dia. Syariatnya dia. Tarekatnya dia. Hakikatnya dia. Ma'rifatnya dia. Kamu akan ngerti. Di situ. Syariatnya pada tubuhmu. Melihat fiilnya. Berarti gerak tubuhmu adalah fiilnya. Pada saat itulah dikir dengan tubuh adalah menyaksikan fiil. Pada nur af'al Allah pada tubuhmu itu. Tuh. Kau sudah dikir dengan apapun, nyangkul menjadi dikir, dari semua jadi dikir ya. Maka kamu sudah baca kan kitab ulama, kalau mereka sudah hidup hatinya, apapun menjadi zikir, nafasnya menjadi zikir, itu. Pun zikir, kalau udah begitu. Jadi nggak ada lagi di kotak-kotak, ini ibadah, ini bukan ibadah, ini masjid, ini pasar, nggak ada. Tadi semua, semuanya sudah Allah. Tuh. Nah inilah yang harus dipahami ya. Akhirnya manusia bertuhan hanya pada saat di masjid tadi semua ya. Jadi kalau sudah begitu ya, kamu bebas dari berilmu barsiso. Kamu bebas beribadah seperti Bal'am bin Bahura. Kamu bebas dari Fir'aun ya. Nah, karena sekarang manusia sudah jadi kiainya, jadi barsiso, jadi Bal'am bin Bahura yang amalnya seperti itu. Kamu bersandar pada amal, kurang apa mereka itu? Bal'am bin Bahura dan barsiso itu. Ujungnya menjadi anjing. Tadi. Karena lisanmu tidak digunakan, tidak diwudu, dikembalikan pada mutakallim Allah. Semua ya. Gagallah hari ini misi manusia. Inilah sahabat, jadi natijah terakhir dari abang. Kegagalan ulama akhir zaman ini adalah karena tidak mengikuti proses yang benar. Tapakurnya salah, tadaburnya salah. Pada kata Allah adalah wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahun. Kenapa lahun? Ujungnya bukan Allah kok. Allah itu laha kan. Allah dari kata al-ilah, dari kata laha, sumber getar, tidak kembali pada Allah. Itulah Allah katakan wa hayatud dunya ila candaan. Tapi manusia di penghujungnya adalah tidak kembali pada Allah. Akhirnya ngaji kitab, ngaji Johar Maknun hilang Allah, ngaji Alpiyah hilang Allah, ngaji ini Tijan pun hilang Allah, ngaji Dasbarohin hilang Allah, ngaji Alumah hilang Allah, apalagi fikih takrib, Batul Wahab, Batul Mu'in, ya Natul Talibin, kitab-kitab fikih semua. Ya, akhirnya Allahnya hilang dalam segala perkara, ya. Nah, ini ya sahabat, itulah maka hari ini cukuplah, maka Allah sudah ingatkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan rusak. Ada hukum tabur tuai, sunatullah. Tilka sunatullah walan tajida li sunnatil. Kalau kamu sudah ngerti dari atasnya, sebetulnya sekarang ini tinggal kamu praktekkan. Sayangnya orang Islam itu, nah, sementara teman-teman kita yang di Eropa sana, yang dari mereka memahami alamnya.
itulah lebih untung. Karena mereka mengerti orang Thailand gimana bertani. Sehingga oh ini jamu Bangkok, paya Bangkok, perkutut Bangkok, Bangkok. Minimal. Dan ternyata setelah Abah pelajari, ternyata orang yang sudah mengerti alam ini, ngerti Tuhan. Tuh, sehingga bagaimana mereka menyayangi pohon, menyayangi tumbuhan, menyayangi tanaman. Nah, kita ini cuma judul, terus lagunya judul-judulan. Akhirnya hidup-hidupan, sholat-sholatan, iman-imanan, matinya mamatian, surganya susurgaan, duitnya monopoli. Nah, sekarang ini kalau kata ya Abah, karena ulamanya main monopoli, akhirnya sekarang juga pengikutnya main monopoli. Akhirnya karena main monopoli, hayal, ingin kaya. Akhirnya yang ujungnya ingin kaya, larinya ke Gunung Kawi, begitu. Begitu kasih judi dikit, judi online, akhirnya pasang judi online. Karena kamu tidak mengerti konsep ibadah secara overall. Semua. Apa itu tubuhmu, apa itu hatimu, apa itu ruhmu, apa itu sirmu. Pada Allah sudah tegur kita dalam segala perkara, selalu ada kelapa dari kelapa. Kenapa kelapa itu digunakan oleh pendiri-pendiri bangsa Kitri dijadikan alat? Karena kenapa akar kelapa? Kenapa kelapa dari bawah bisa mau air di atas? Kelapa tinggi, berguna semuanya, dari mulai sabutnya, dari mulai akarnya, semua kelapa. Karena kelapa memberikan gambaran. Ada sabutnya, ada batoknya, ada dagingnya, ada minyak virgin oilnya, keletiknya. Ada jelantrah. Maka orang tua dulu, jalan. Jalan jalan. Kenapa jelantrah disebut jalan? Karena berasal dari minyak keletik. Kenapa minyak keletik? Karena berasal dari daging kelapa. Kenapa daging kelapa? Karena orang yang mampu menembus batok kelapa. Kenapa batok kelapa? Karena orang yang mau menguliti dirinya. Tuh, sabutnya syariat, batoknya torekat, dagingnya hakikat, ma'rifatlah minyaknya itu. Setelah digunakan, maka tadi ilmu ma'rifat itu beda dengan ma'rifat. Sesuatu yang sudah kamu lakukan. Ma'rifat bukan pengetahuan, tapi adalah pengalaman. Maka coba kamu lakukan pengalaman. Apa yang sudah kamu alami. Itulah sebut kenapa ilmu itu alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lum. Kamu akan maklum segala perkara yang sudah kamu alami. Orang-orang sana itu adalah mereka dengan praktek. Sampai mereka itu menemukan, oh ternyata dunia ini adalah materi. Ternyata dunia ini adalah materi. Oh materi ini berasal dari energi. Materi ini dari energi. Siapa energi itu ya? Tuh. Mereka ternyata dari semua materi ini dipelajari oleh mereka. Ternyata materi ini kosong. Kenapa? Karena materi ini sekeras apapun, besi, apapun benda. Ternyata semua materi ini kosong. Semua materi ini berasal dari sel. Dan setiap sel dari inti sel. Inti sel dari atom. Atom dari proton, elektron, neutron. Proton, elektron, neutron dari quark, dari boson. Dari boson, oh ketemulah God, kata mereka. Oh inilah titik Tuhan. Tidak bisa didefinisikan, tak terhingga sudah. Mereka akhirnya menyadari Tuhan dari hasil Islam menyebut nama Allah, tapi nggak pernah sampai pada pemahaman. Akhirnya hanya sebatas alimah tahu sholat, tahu puasa, tahu ini, tahu itu, tahu surga. Akhirnya ngaranglah surga, kisah surga, neraka, barja, sirat. Kata Abah juga. Karena kamu nggak ngerti hakikat hukum alam dari alam sebetulnya. Ini ulama-ulama akhir zaman hanya memfitnah Allah tentang neraka, tentang surga, tentang sirat, tentang barjah, tentang ini, tentang itu. Tapi di dunia tidak pernah berbuat. Tadi. Kenapa? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholih. Amalan sholih itu perbaikan. Karena tadi dari ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Terus melakukan perbaikan. Perbaikan hubungan manusia, perbaikan hubungan alam, memperbaiki sungai dan lain sebagainya. Mereka sudah menemukan, bahkan akhirnya Einstein menemukan tadi EMC kuadrat. Diuraikan oleh boson. Dijelaskan lagi oleh fermion. Akhirnya mereka menemukan kesepakatan. Sebetulnya semua isi alam ini hanya cahaya. Tuh. Allahu nur. Mereka membuktikan cahaya. Ternyata isi alam ini hanya cahaya, kata mereka. Tuh. Semuanya adalah cahaya. Dari cahaya menjadi energi. Energi menjadi materi. Nah, bagaimana mengembalikan mereka dari materi? Materi. Disitulah kamu akan ngerti. Dari materi ini dikembalikan. Karena ternyata diuji semua
atom itu 99,99% itu kosong, tidak ada. Tuh, ternyata mereka membuktikan, oh Allah itu wujud, ada. Dan makhluk itu Adam tidak ada. Mereka membuktikannya. Kamu cuma fitnah, kafir, kafir, kafir. Itulah kata Abah, kenapa mereka digunakan untuk menciptakan pesawat terbang, handphone, ini semua yang bermanfaat. Karena mereka itu adalah amal solih. Amal yang berguna. Khairunas anfa'ahum linnas. Menjadikan makhluk yang bermanfaat buat manusia. Mau nyebrang, dia bikin kapal. Mau terbang, mereka bikin pesawat terbang. Mau apapun. Sampai urusan dapur, mau katel, kompor semua. Listrik, lampu, kabel semua diurus oleh mereka. Wahmu yang ngaku Islam merasa paling sorga. Inilah iblis-iblis yang gara-gara tadi gurumu itulah kiai-kiai itu, kiai-kiai kebo-kebo adalah yang jadi ablasa. Itulah ya sahabat. Pahit, tapi semua yang pahit itu petrowali. Semua petrowali itu obat. Tidak ada obat yang tidak pahit. Ya. Maka itulah tugas kita hari ini. Silahkan kamu mau ikut siapa. Dan Abah mengajak kepadanya. Ini siap-siap bahwa ini sebuah hukum alam lagi kembali sahabat. Tentang lempengan, tentang apa semua terus bergeser. Karena bumi ini pun selalu tawaf. Dulu Australia dan Pulau Jawa itu menyatu. Dulu semua Nusantara itu bersatu. Maka ngomong Nusantara bukan Indonesia. Tapi ngomong Singapura, ngomong Malaysia, ngomong Brunei, ngomong ada Laos, Kamboja. Termasuk sebagian Cina Selatan. Itu adalah yang dulu pernah disebut Sundaland. Tadi semua. Ya, Sundaland atau Atlantis yang pernah disebutkan The Lost City tadi semua ya. Ya inilah ya, barangkali hari ini Abah mengajak pada semua kalau yang ingin kembali kepada dia, kalau tidak maka kita ada. Dan setiap zaman itu selalu sedikit. Umat Sis hanya 7 orang, umat Nuh hanya 11 orang. Ingat itu. Ya, kan tadi kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Hanya sedikit saja dari kamu. Selalu kata Allah sedikit. Tapi orang-orang kampret ini selalu mengatakan, lihatlah itu jumhur ulama yang banyak. Itulah. Kamu berseberangan dengan apa yang dikatakan Tuhan sendiri. Dan Allah sudah mengatakan suatu Waqiah, kembali manusia itu hanya 3 saja setelah kematiannya. Ashabus simal, ashabul yamin, sahabikun ulaikal muqarrabun, tapi sullatum minal awwalin wa qalilun. Kamu ngelawan lagi, di situ adalah firman Allah. Masa ada yang paling banyak? Tumpeng itu dibuat oleh ulama kita dengan tasyakuran pakai tumpeng yang sampai di atas itu mendapat gold medal. Yang medali emas, perak dan itu hanya 3 orang saja. Juara kelas di sekolahmu hanya 1, 2, 3 saja. Juara MTQ pun 1, 2, 3 saja. Karena bagaimana mungkin kau berijtihad bahwa seolah-olah yang banyak yang selamat? Padahal Allah, Nabi sudah berkata, Yahudi 71 golongan, kulluhum pinar kecuali 1. Nasrani 72 golongan, kulluhum pinar yang selamat 1. Islam 73 golongan, kulluhum pinar yang 1 itu dah innama ilahukum ilahu wahid. Orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen yang tauhid, yang tahu bahwa hidup ini milik Allah, wujud ini diwujudkan, bahwa kita ini hanyalah hamba bagi Tuhan, dia lebih selamat dari orang Islam. Sekarang kebalik-baliknya aku Islam jadi kafir, yang dituduh kafir oleh Islam lah. Mereka lah sesungguhnya yang disebut tauhid dan iman. Buktinya lihat, apa yang kau pakai hari ini, mobil, motor, semuanya, pesawat. Sampai segala apa yang di rumah kita, 99% buatan mereka. Tidak malukah kita? Tapi pada saat ngomongin judi online, kitalah paling depan. 1.200 triliun Indonesia korban judi online, korban porkas, korban SDSB, korban penipuan, kirim ke negara-negara orang untuk menipu kita. Dan berhentilah buat sahabat-sahabat yang kalau ada tawaran kerja dari Kamboja, dari manapun semua, yang dikirimkan ke negara orang, mereka itu calon penipu negara kita. Dan juga bagi teman-teman yang menjual akun kita kepada mereka, mahal memang. Tapi akun yang kamu jual dari orang Indonesia, dijual ke mereka, digunakan untuk menipu kamu. Coba cerdas, inilah akibatnya. Karena tadi proses belajarnya. Sholatmu nggak berdampak, puasamu nggak berdampak, dikirmu nggak berdampak. Ramadan lewat tidak pernah kembali pada fitrah. Syawal tidak pernah ada peningkatan salat. Kecuali hanya makan ketupat, tapi tidak mengerti hakikat ketupat. Laku kang papat. Lebar, lebur, labur,
luber. Hanya Zulqa'dah adalah kamu sampailah kepada Zulhijjah adalah wukuf waqafah, merenungkan siapa dari dohir, siapa dari batin, mana nur af'al Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah, nur zat Allah. Cukup dengan teguk lidah, rasakan pada hidupmu, rasa maka dunia ini sudah menjadi sorga bagimu. Abah ngomong sekarang karena maka bagi Abah itu sekarang tiap hari dikelilingkan oleh Allah kemanapun. Makanya sudah dibikin oleh Allah program Abah untuk keliling dunia semua, ya. Karena sudah nggak pernah mikirin duit. Ngapain nih mikirin duit? Biarkan duit mikirin kita. Karena kita adalah Raja Malikin Nas, Robbin Nas. Ini kebalik. Kopral malah ngejar-ngejar jenderal, malah ngendus-ngendus kopral hari ini. Karena kau tidak mengenal. Bahkan kiainya yang mencontohi. Begitu. Hei orang PBNU, seluruh Indonesia sadarlah. Pilihlah ketua Rois yang benar, yang tauhid. Kalau tidak tauhid, maka diberi tai sedikit pun mereka berantem semua, ya. Itulah saya suka maki-maki minta lo akhir dari dulu karena bodoh. Dan sama saja dengan apa namanya si Gus Yahya ini, maaf ya, dari dulu seringnya hanya kepada Israel aja semua. Kalau Israel nggak apa-apa, tapi kalau ke Zionis hati-hati, ya. Beda, Zionis dan Yahudi beda, ingat itu. Nasrani dan misionaris beda. Akhirnya juga sama, pengikut-pengikut kampret di Indonesia, pengikut-pengikut si Al-Baghdadi. Jadilah teroris. Islam sekarang jadi teroris. Kristen jadi misionaris. Zionis adalah tadi, ya. Zionis itu bahaya, misionaris juga bahaya, teroris juga bahaya. Itulah penyebab kerusakan dunia ini. Dan Indonesia sekarang sudah dipancong tiga-tiganya. Zionis, iya, lewat kelompok-kelompok yang aku lihat itu semua. Teroris, iya, lewat mereka juga. Komunis, ya lewat mereka juga. Jadi komplit. Itulah sejarah akan mengulang. Banu Fatimiyah akan diulang tadi semua. Kampret-kampret itu akan muncul di setiap negara untuk merusak iman tadi semua. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kalian, ya. Terakhir dari Abah, kalam Abah terakhir, sehat semua, doa yang terbaik, dan selalu Abah mengatakan waktu kemarin di awal akhir tahun kata Abah, datang Abah ke Anyer ini karena gunung anak Merapi udah bisik-bisik, Abah datang ke situ. Alhamdulillah hari ini Abah datang berterima kasih kepada dia. Diamlah sudah, ya, nggak usah kamu marah. Kemarin juga gunung apa namanya Tangkuban Perahu berbisik-bisik, maka Abah buru-buru ke Lembang. Diam ya tadi semua. Pada saat Gunung Rinjani sudah bisik-bisik, Abah datang ke Lombok. Pada saat Gunung Agung di Bali sudah berisik-bisik, Abah datang ke situ. Tadi, yang belum keinjak, maka tadi semua, ya tadi, Sumatera yang sebagian banyak, tadi semua, ya akhirnya belum sempat, akhirnya mendamaikan gunung, laut, dan semua sana, pohon-pohon, akhirnya tadi, udah. Penyebab kerusakan manusia itu akhirnya menjadikan, merusak mereka, membunuh mereka, semua, ya. Tapi walaupun begitu, tetap keep positif. Ayo balik pada tauhid, bukan banyak-banyakan rokaat, bukan one day one juj, bukan. Marilah kita menyayangi. Maka kata Abah, pandanglah semua makhluk di dunia ini adalah kekasih Allah. Pasti kamu jadi kekasih Allah. Pandang semua makhluk ini kekasih Allah karena diciptakan oleh Allah dengan cinta semuanya. Ya. Hilangkan, bebaskan dari penyakit kulit Ayub, bebaskan dari penyakit kebutaan Yakub, bebaskan penjara Yusuf pada tubuhmu itu. Tubuhmu adalah penjara dan Yusuf adalah jiwamu. Bebaskan Adam daripada iblis. Tubuh kita lah dan nafsunya yang disebut iblis, dan Adam adalah hakikat jiwa kita. Bebaskan Yunus dari perut ikan. Inilah perut ikan, tubuh kita. Dan Yunus adalah yang ditelan oleh ikan. Bebaskan juga Ibrahim daripada api. Dan inilah Ibrahim jiwa kita. Dan api yang membakar adalah nafsu ammarahmu dalam tubuhmu itu. Bebaskan sebagaimana, ayo hijrah kayak Muhammad. Hijrah, tapi hijrah bukan dari makhluk menuju makhluk. Hijrah itu adalah la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Hijrahlah. Walaupun hari ini sedang makhluk, kembalilah pada Allah. Dari kawana menjadi mukawan. Lihatlah, jangan lihat mukawan, tapi untuk melihat kawana. Melihat abid untuk melihat ma'bud. Semua, ya. Semuanya indah akhirnya.
Kalau dualitasnya kamu sudah satukan, kembali lagi kata Abah, kamu layak bahagia. Karena memang dunia ini surga. Jannatul ma'wa di ruh jismanimu. Jannatul na'im di hatimu. Jannatul firdaus di fuadmu. Jannatul kurbah di sirmu. Jannatul firdaus tadi. Tubuhmu akan merasakan dipan-dipan yang bagus semua. Ya, rumahmu megah, mobilmu bagus, duitmu, ini jannatul ma'wa. Makanan bergalir tadi. Wa idkulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogoda. Baju tinggal pakai, makan tinggal makan. Memang kita tujuannya, Tuhan pun dari awal sudah berkata begitu. Ya, inilah karena ulama-ulama tadi yang kampret-kampretnya itu yang merusak. Ya, terima kasih sekali lagi. Tugas Abah adalah hanya untuk menyampaikan. Jangan kamu lihat yang sosok ini. Yang sosok ini kalian boleh sembelih. Yang sosok ini kalian boleh tembak. Yang sosok ini kalian boleh gantung. Ya, karena yang sosok ini tidak ada artinya apa-apa. Ya. Sehat semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.